Cina melawan Amerika di perang tarif dan akhirnya setelah panas banget, tegang banget, kejang banget antara mereka berdua, akhirnya terjadi cooling down, terjadi tenang-tenang, masa encer, masa dingin, masa kalem. Karena kenapa? Karena mereka berdua akhirnya sepakat untuk menurunkan tensi dan sepakat untuk menuruni angka-angka yang bombastis dan luar biasa dari perang tarif sebelumnya. Yeah, I think they're going to follow through. I think they want it very badly. I think they want the deal very badly. Again, this doesn't include the steel tariffs that I put on a long time ago that Biden tried to get off, but he couldn't get them off because it was too much. Sebelumnya, Amerika itu memberikan tarif 145% untuk barang-barang impor Cina dan akhirnya turun ke angka 30%. Dan Cina melawan dengan memberikan 125% tarif dan akhirnya turun ke 10%. Mereka semua cooling down dan perlahan-lahan menenangkan diri. Namun ternyata itu semua belum selesai. Akhirnya mau naik lagi nih, mau muncak lagi. Tapi kita belum tahu. Kok bisa begitu? Kok ternyata cooling down-nya nggak selesai? Jadi apa yang terjadi? Donald Trump hadir dengan memberikan sebuah gebrakan di beberapa bulan lalu dengan memberikan tarif impor yang sangat-sangat luar biasa ke berbagai macam negara. Loh, kok impornya bukan ekspor gitu kan? Bukannya kalau impor itu merugikan, ekspor itu menguntungkan kan? Banyak orang mikirnya sesimpel itu ya. Tapi nyatanya, singkatnya, banyak orang yang beli barang dari luar Amerika. Dan barang-barang yang masuk dari luar Amerika itu kayak nggak dikenain tarif gitu. Ada beberapa yang udah kena, ada yang kenanya mungkin kecil banget. Nah, dari situ Trump mau ngenain tarif gitu. Jadi harganya jadi mesti dibayar lebih mahal sama pembelinya. Yes, yang bayarin bukan yang ngejual tapi yang ngebeli. Tapi akibatnya orang-orang jadi mikir dua kali untuk ngebeli. Nah itu loh. Dikenakanlah tarif-tarif yang luar biasa ke berbagai macam negara termasuk Indonesia. Yang terakhir gue baca beritanya ini dari detik.com, itu kenanya 47%. Bukan 32%, itu di April. Kalau kalian masih kepo apa itu tarif dan penjelasan lebih detailnya, kalian bisa nonton video gue yang thumbnailnya kayak gini. Yang di video itu ngebahas lebih detail tentang apa itu tarif perang ini yang dilakuin sama Donald Trump, dan siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan bagaimana cara bekerjanya. Banyak negara yang terima-terima aja, banyak negara yang ngirim delegasi atau ngajak diskusi atau negosiasi untuk kompromi, kira-kira ini bisa nggak nih tarifnya nih direndahin atau gimana, mesti gimana, dan lain-lain. Tapi ada satu negara yang berdiri tegap, tidak terima, tidak mau, dan kalau lu ngasih tarif, gue juga ngasih tarif, itu adalah Cina. Cina tidak gentar menghadapi tarif dan dia balas langsung dengan tarif. Ada sebuah timeline yang menarik yang dari CNN Business yang bisa kita lihat tentang perang tarif antara US dengan China itu kayak gimana. Pada Februari, Trump itu ngasih executive order untuk ngasih semua barang-barang dari Cina itu kena tarif 10%. Nah, dari situ Cina bukannya terima-terima aja, langsung merespon juga dengan menaikkan beberapa tarif di beberapa barang. Seperti contohnya itu di crude oil dan agricultural machinery itu kena 10% dan batu bara LNG itu kena 15%. Di Februari, Trump membalas dengan memberikan 25% tarif ke besi dan aluminium untuk semua negara termasuk Cina. Dan Trump memerintahkan untuk adanya investigasi untuk menghitung ulang ini semua tuh udah pas apa enggak. Atau malah ternyata selama ini tarif-tarif ini merugikan negara Amerika. Trump menaikkan lagi 10% tarifnya buat Cina dan beberapa negara lain. Dan jadinya di Cina kena total 20% harga tarif. Cina seperti bermain apa ya, lempar-lempar bola dan balas-balas pukulan. Karena setelah dinaikin 10% menjadi 20%, Cina memberikan lagi tekanan kepada Amerika dengan memberikan tambahan 10% kepada batu bara dan LNG, juga ke minyak dan mesin-mesin pertanian dan barang-barang pertanian itu sendiri sekitar 10-15% di hari yang sama pada saat Trump bilang nambah 10%. Minggu depannya 25% tarif ditambahin buat Trump khusus untuk steel dan aluminium. Besi dan aluminium itu ditambahin 25% dari Cina kalau ke Amerika, dan yang lainnya masih 20% sama. Cina tidak terlalu merespon sampai akhirnya total tarif untuk semua barang dari Cina 20% dan 25% tambahan untuk besi dan aluminium dan juga untuk automobiles itu langsung dibalas sama Cina di April tanggal 3 untuk naikin juga 34% semua barang dari Amerika, 10% terkhusus untuk batu bara, minyak 15%, dan 10% sampai 15% buat alat-alat pertanian. Nah, di sini nih puncak berantem ya, mereka kayak nggak nyampe beberapa hari, beberapa jam tuh langsung naik-naikin tarif gitu aja gitu. Disinilah Trump langsung gila-gilaan naikin tarif 104% untuk Cina, untuk seluruh barang apapun yang diimpor dari Cina ke Amerika untuk kena tarif 104% di bulan April. Kacau balau naiknya nggak kira-kira, dan Cina langsung merespon dengan, oh ya udah kalau gitu semua barang lu juga naik 84%.
Trump balas lagi, kalau gitu lu naik lagi jadi 145%. Ini di hari yang sama. Ini di hari yang sama ya, bukan kayak besok-besok ya, di hari yang sama. Dan baru besoknya Cina respon lagi dengan naikin 125% semua barang dari Amerika yang masuk ke Cina. Dan disitulah kira-kira akhir ketegangannya. 145% versus 125%. Dan barulah akhirnya pada tanggal 12 Mei baru-baru ini di 2025 terjadi sebuah perundingan di Jenewa antara Amerika Serikat dengan Cina. Para perwakilannya berkumpul dan akhirnya mereka semua bikin kesepakatan sementara. Nah ini, kesepakatan ini sementara untuk 90 hari ke depan, yang dimana AS menurunkan cooldown, tuning down semuanya jadi 30% untuk Cina, dan Cina pun juga bilang semuanya menjadi 10%. Tapi somehow respon dari Donald Trump terhadap hal ini dia bilang adalah this is a great progress made between US and China katanya. Jadi katanya ada semacam obrolan, ada semacam perundingan yang tadinya saling keras, saling hajar, saling hantam, menjadi sebuah hal yang kayak nggak kemana-mana. Dan dia bilang it's great. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan? Apa yang sebenarnya didiskusikan? Apa yang sebenarnya tujuan Donald Trump dari ini semua? Karena semuanya balik ke yang nggak segede itu gitu loh. Tapi ya kayak sebenarnya apa sih gitu loh. Sebenarnya kalau gue lihat, dan correct me if I'm wrong ya, gue bukan anak ahli ekonomi, gue bukan anak ahli internasional, bukan anak ahli politik, gue cuman baca-baca berita dan ngikutin apa yang lagi rame di internet. Menurut gue ini malah jadi kayak semacam penurunan karisma nggak sih, risk dari Trump, yang dimana dia ngegas duluan tapi dia juga ngikutin mau dari Cina untuk nurunin tarifnya. Dan Cina pun juga nggak luput dari bagaimana kita lihat mereka juga ternyata nggak sekeras itu, mereka juga bisa berdiplomasi. Jadi apa yang sebenarnya image yang pengen ditangkap dari kedua negara ini dan goalsnya apa? Dan sekali lagi gue ingatkan, ini semua sementara, ini 90 hari. Jadi bukan buat selamanya, bukan buat jangka yang cukup panjang. Cuman berapa bulan tuh? 6 bulan ya? Kok 6 bulan salah hitung gua kan? 3 bulan ini semua berlangsung, dan mereka ini lagi semacam dikejar waktu juga untuk segera menemukan deal yang tepat sebelum waktu 90 hari berakhir, karena mereka akan balik ke 145 versus 125% lagi. Market pun gue lihat banyak banget yang positif, banyak banget yang melihat ini sebagai sebuah hal yang ngebikin banyak saham rebound, hijau dan lain-lain, dan mata uang juga udah mulai ini. Hal ini juga katanya menurunkan resesi dari 45% menjadi 35%, dan meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 yang katanya 0,5% jadi bisa naik 0,5% jadi 1%. Dan sekali lagi, ini semua belum berakhir. Kita akan lihat lagi di beberapa bulan ke depan atau bahkan mungkin di beberapa minggu ke depan bagaimana kesepakatan dua negara adidaya ini terhadap perekonomian dunia. Karena buat kalian yang bilang nggak ngaruh, berarti kalian nggak paham ekonomi, karena ini semua pasti ngaruh ke kalian. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Dan buat kalian yang mungkin lebih ngikutin dan belajar ekonomi, politik, dan hubungan internasional, bisa bantu koreksi gue dan kritisi gue di kolom komentar di bawah. Bahkan gue encourage kalian untuk bikin konten versi kalian sendiri mengenai perseteruan antara Cina dan Amerika di perang tarif dagang ini. Silakan komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten pembahasan seputar internet kayak gini dan hubungan internasional kayak gini, dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Buat yang belum tahu, gue ngupload video itu sehari 1. Jadi kalau kalian masih butuh video-video gue untuk nemenin hari kalian, coba cek channel gue dan silakan pilih video yang thumbnailnya kalian lihat kayaknya belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.